Kisah diawali dengan diperlihatkan pasangan beda usia yaitu Anto dan Anti. Waktu itu Pak Anto pamit sama istrinya akan berangkat kerja dan berpesan pada Anti kalau nanti sore setelah pulang kerja mengajaknya pergi ke tabib untuk berikhtiar supaya cepat dikasih keturunan. Karena sudah 5 tahun berumah tangga masih belum memiliki anak. Namun setelah Pak Anto pergi, Anti bukannya diam di rumah, dia malah berdandan cantik dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertemu dengan cowok selingkuhannya bernama Billy. Kamu udah gak sabar ya? Iya. Anti kemudian berpesan sama pembantunya yang bernama Marni kalau dia akan pergi arisan sama teman-teman SMA-nya dulu. Dan suruh sampaikan sama Pak Anto kalau acara pergi ke tabibnya diundur besok aja karena dia akan pulang agak sorean. Singkat cerita, Anti dan Billy akhirnya jalan berdua dan langsung pergi ke hotel. Tanpa pinggir panjang rasa kangen yang sudah menggebu-gebu, mereka pun langsung gaprek kue tutumpakan. Singkong bakar pun langsung ditanam di kebun berumput keriting. Posisi ajul gedang, bancet pae, dan gencet kijing dilakukan hingga terjadi semburan air susu. Maknyus bosku, maknyus. Jos. Kamu sangat memuaskan aku. Kamu benar-benar perkasa. Sementara di rumah, Pak Anto merasa heran karena istrinya tidak ada di rumah. Dia pergi dengan alasan akan arisan sama temennya. Padahal baru kemarin dia pergi arisan. Cerita kembali ke hotel. Sewaktu keluar dari hotel, Anti kaget banget karena dia bertemu dengan tetangganya di sana yang bernama Pak Ilham. Itu pasti Anti. Sewaktu di perjalanan pulang, Anti terus murung dan melamun kebingungan. Dia takut kalau perselingkuhannya dilaporkan pada suami dan para tetangganya di sana menjadi heboh. Sebab selama ini Anti dikenal sebagai orang baik-baik dan taat pada suami. Brengsek. Kenapa ya kita harus ketemu orang itu? Hingga pada suatu malam, Anto dan Anti mengikuti pengajian di masjid. Dan waktu itu kehidupan keluarganya dijadikan contoh oleh Pak Ustadz sebagai keluarga panutan. Karena selama ini keluarga mereka selalu harmonis tanpa pertikaian walaupun belum dikasih momongan. Sewaktu pulang dari masjid, Anti menjadi risih karena Pak Ilham datang menghampirinya dan hampir saja. Mana? Pergi arisan? Iya. Bukannya tadi... Kita pulang yuk, kalau aku pusing. Dengan cepat Anti pun memotong pembicaraannya dan segera mengajak suaminya untuk pulang dengan alasan kepalanya pusing banget. Untuk menutupi kelakuannya, Anti pun memutarbalikkan fakta. Dia bercerita sama Anto kalau tadi sewaktu pulang arisan dia bertemu dengan Pak Ilham. Dia berusaha menggodanya bahkan sampai mengajak ke hotel segala. Hingga membuat Pak Anto jadi gak suka sama Pak Ilham. Dia bilang begitu. Pak Ilham kok kurang ajar betul ya? Sementara istrinya Pak Ilham merasa penasaran dengan sikap Anti tadi malam dan meminta penjelasan sama suaminya. Ilham kemudian menjelaskan kalau tadi siang dia lihat Anti keluar dari kamar hotel bergandengan mesra dengan lelaki lain. Waktu aku ke hotel, aku melihat dia bergandengan mesra dengan seorang pria lain. Dengar semua itu, istri Pak Ilham pun kaget luar biasa. Karena selama ini dia mengenal Anti sebagai wanita baik-baik. Besok paginya Pak Anto kembali berangkat bekerja. Tak lama kemudian setelah Pak Anto pergi, Billy datang dengan membawa segudang rasa kangen yang menggebu-gebu. Dengan cepat Anti pun segera bawa masuk Billy ke rumahnya karena takut ketahuan tetangganya. Dan akhirnya terjadi kembali tutumpakan. Singkong bakar pun langsung ditanam di kebun berumput keriting. Prosesi ajul gedang, bancet paeh, bancet nangkarak, dan gencet kijing dilakukan hingga terjadi semburan lumpur lapindo. Maknyus bosku, maknyus. Jos. Namun kali ini kelakuan mereka diketahui tetangganya kalau Anti sudah memasukkan laki-laki lain ke rumahnya. Aku pikir Bu Anti itu perempuan baik-baik. Ternyata serigala berbulu domba ya Bu.
Para tetangga tersebut kemudian menyuruh Marni yang baru pulang dari pasar untuk mengintipnya. Dan apa yang terjadi? Benar saja Marni memergoki mereka habis melakukan tutumpakan dan jungkit-jungkit di kamarnya. Alhasil Marni pun dimarahi, digampar dan dipecat oleh Anti. Karena takut perbuatan tersebut dilaporkan pada suaminya. Kamu mau kemana? Bu Anti mengusir saya. Karena masih ketagihan dengan legitnya kue, pembeli kemudian mengajak Anti untuk pergi ke puncak besok pagi, biar lebih leluasa untuk tutumpakan. Gimana kalau besok kita ke puncak? Aku pasti akan selalu menyiapkan waktu. Gak cerita besok paginya Anti pun minta izin sama Anto kalau dia akan menjenguk ibunya. Dan Anto pun mengizinkannya tanpa ada curiga apa-apa. Seperginya Anto, datanglah Billy menjemput Anti untuk melakukan pengecrotan di villa yang baru dibelinya di puncak. Sesampainya di sana mereka tidak langsung jogging, tetapi Billy malah mengajak Anti keluar dulu untuk melihat pemandangan di sekitar villa yang begitu indah. Namun apa yang terjadi melihat di sana sepi tak ada orang, Anti malah mengajak Billy tutumpakan di sana. Dia ingin merasakan suasana baru dan variasi yang berbeda ketika melakukan tutumpakan. Bagaimana kalau kita bercinta di tempat ini? Hingga akhirnya terjadilah pengecrotan. Singkong bakar pun langsung ditanam di kebun berumput keriting. Posisi ajul gedang, bancet nangkarak, gencet kijing, dan gogok papang dilakukan. Maknyus bosku, maknyus. Jos. Namun apa yang terjadi selanjutnya, lagi enak-enaknya tutumpakan, datanglah seekor ular dan mematuk mereka berdua. Dan di akhir cerita Pak Anto dapat kabar dari temannya bahwa Anti ditemukan sudah mengeot tanpa busana bersama seorang laki-laki di sebuah villa. Mendengar semua itu Pak Anto kaget dan sedih sekali karena ternyata wanita yang selama ini dicintainya sudah main hati di belakangnya. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.